Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinti Antisari, NIM saya 24111037. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Pertumbuhan Penduduk dan Dinamika Distribusi, Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, dan Ekologis. Baiklah, artikel ini membahas dinamika distribusi penduduk dan pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan ekologis terhadap pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu isu global yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baiklah, pembahasannya adalah yang pertama, dinamika distribusi penduduk. Distribusi penduduk merupakan pola penyebaran penduduk di suatu wilayah. Dinamika distribusi penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah yang pertama ada faktor sosial. Di dalam faktor sosial terdapat beberapa. Yang pertama adalah migrasi. Migrasi adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Mengubah pola distribusi penduduk, faktor pendorong migrasi meliputi pencarian pekerjaan, pendidikan, dan keamanan. Baiklah, yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi adalah pergerakan penduduk dari daerah perdesaan ke kota, merupakan fenomena global yang mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk di kota-kota besar. Yang ketiga ada faktor budaya. Faktor budaya adalah tradisi, kebiasaan, dan norma sosial dapat memengaruhi pola distribusi penduduk. Baiklah, selanjutnya ada faktor ekonomi. Di dalam faktor ekonomi terdapat beberapa. Yang pertama ada peluang ekonomi. Wilayah dengan peluang ekonomi yang lebih baik cenderung menarik lebih banyak penduduk seperti pusat industri, perdagangan, dan pariwisata. Yang kedua, perbedaan pendapat. Kesenjangan pendapat antar wilayah dapat menyebabkan migrasi penduduk dari daerah dengan pendapatan rendah di daerah dengan pendapatan tinggi. Yang ketiga, ada investasi dan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur dan investasi di suatu wilayah dapat mendorong pertumbuhan penduduk dan mengubah pola distribusi. Ke faktor ekologis. Di faktor ekologis terdapat beberapa. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah. Jadi, di wilayah dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti air, tanah, dan mineral, cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Yang kedua ada bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan berkeringanan dapat menyebabkan perpindahan penduduk dengan mengubah pola distribusi. Akibat bencana alam dan gempa bumi serta banjir dan kekeringan air dapat menyebabkan perpindahan penduduk dan mengubah pola distribusi. Yang ketiga ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan laut, dan bencana alam yang dapat memengaruhi distribusi penduduk. Yang kedua, ada faktor sosial, ekonomi, dan ekologis terhadap pertumbuhan penduduk.
Faktor sosial, ekonomi, ekologis saling berkaitan dan memengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial, tingkat pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan sosial dapat memengaruhi tingkat fasilitas yang moralitas yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan penduduk. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa faktor sosial ini, tingkat pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan sosial itu dapat memengaruhi tingkat fertilitas dan moralitas yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan di penduduk. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi, tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat memengaruhi tingkat migrasi dan pertumbuhan penduduk. Yang ketiga ada faktor ekologis. Faktor ekologis, ketersediaan sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan bencana alam dapat memengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan penduduk. Baiklah, yang ketiga, implikasi dinamika distribusi penduduk terhadap pembangunan berkelanjutan. Dinamika distribusi penduduk memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa. Yang pertama ada tekanan terhadap sumber daya. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi. Yang kedua, ada pencernaan lingkungan. Pencernaan lingkungan meningkatkan jumlah penduduk dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, polusi air, dan polusi udara. Yang ketiga, ada ketimpangan sosial. Distribusi penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan sosial seperti akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Jadi, ketimpangan sosial ini dapat menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Kesimpulan dari semua yang saya jelaskan adalah pertumbuhan penduduk merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan ekologis. Dinamika distribusi penduduk memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengelola pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi lingkungan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.